Halo teman-teman pengajar, di sini saya akan membandingkan tiga AI yaitu DeepSeek, kemudian ChatGPT, dan juga Gemini. Nah, karena lagi viral nih tentang AI DeepSeek yang ternyata posisinya menggantikan popularitas ChatGPT selama ini. Nah, karena kita bahas tentang pembelajaran, maka di sini saya akan melakukan perintah kepada tiga AI ini untuk menyusun modul ajar. Perintahnya semuanya sama, dan di sini kita akan bandingkan mana hasil yang baik dan yang minim kesalahan pada tiga AI ini. Pertama, kita coba dari DeepSeek terlebih dahulu ya. Ini yang lagi viral. Perintahnya seperti ini. Saya seorang guru kelas 11 SMA. Saya akan mengajar bab mobilitas pada manusia. Buatlah modul ajar untuk pertemuan satu dari bab tersebut dengan waktu 2 kali 45 menit menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, di sini saya sengaja pilih bab mobilitas pada manusia karena di sini bab mobilitas itu ada pada IPA dan IPS. Kalau pada IPA itu mobilitas pada manusia, biologi khususnya, dan kalau pada IPS itu adalah mobilitas sosial. Nah, apakah modul ajar yang dihasilkan sesuai dengan bab yang saya inginkan, yaitu khususnya pada mata pelajaran biologi. Kemudian kita klik DeepThink ya. Jadi ini adalah model terbaru dari DeepSeek ini, yaitu DeepThink atau dalam kurung R1 ya. Ini adalah yang paling update karena ada versi 3-nya. Nah, DeepThink R1 ini adalah model yang terbaik untuk saat ini bagi DeepSeek. Oke, kita mulai jalankan. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Kalau di DeepSeek, ini terlihat ya, ini semacam dia menerjemahkan perintah tersebut, kemudian menghasilkan em, hasil dari perintah yang dimasukkan dalam bentuk bahasa Inggris terlebih dahulu. Nah, nanti setelah ini akan disusun hasil yang kita inginkan sesuai dengan perintah di atas. Oke, kita tunggu hasilnya. Ngomong-ngomong ini cukup lama ya. Saya akan bandingkan waktunya dari tiga AI ini, DeepSeek sama ChatGPT dan juga Gemini. Oke, kita tunggu dulu untuk hasil yang dihasilkan dari DeepSeek ini. Nah, ini semacam dia menyusun hasilnya dalam bentuk bahasa Inggris terlebih dahulu, kemudian di bawahnya itu akan, nah mulai muncul nih, yaitu eh, modul ajar dalam bentuk bahasa Indonesia. Oke, mobilitas manusia pertemuan satu sampai di sini benar, kemudian modul pembelajaran problem based learning. Nah, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran. Oke, kita selesaikan dulu, tapi sepertinya dari tujuan pembelajaran yang dihasilkan ini adalah mobilitas sosial. Nah, siswa mampu menjelaskan konsep mobilitas manusia, sosial dan geografis. Berarti ini pada IPS ya. Jadi untuk hal ini perintahnya dibaca sebagai bab mobilitas sosial di IPS. Padahal yang saya inginkan itu adalah bab mobilitas pada manusia yang meliputi alat gerak ya, alat gerak baik pergerakan pasif maupun alat gerak aktif, yaitu otot dan tulang. Juga mobilitas manusia itu sebenarnya berkaitan dengan saraf. Nah, seperti ini kita selesaikan dulu. Udah sampai simpulan dan refleksi, tindak lanjut. Oke, kemudian penilaian ada kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, udah selesai. Sekarang coba kita uraikan ya. Modul ajar mobilitas pada manusia, waktu 2 kali 45 menit. Oke, tujuan pembelajaran. Nah, konsep mobilitas pada manusia. Jadi, dibaca perintahnya itu sebagai bab pada IPS ya, sosiologi terutama, yaitu mobilitas sosial. Nah, ini tentunya
bukan bab yang saya inginkan. Kemudian materi pembelajaran ini berarti menyesuaikan dengan mobilitas sosial ya, jenis-jenis mobilitas, faktor pendorong, dampak mobilitas. Oke, alat dan bahan. Nah, sampai di sini langkah pembelajaran. Kita lihat karena menggunakan PBL berarti sintaksnya itu harus sesuai. Kita lihat untuk pendahuluan 10 menit, tampilkan gambar video singkat tentang fenomena migrasi atau urbanisasi. Oke, kita ikutin dulu ya, walaupun dari awal dia udah salah menerjemahkan perintah saya. Kemudian penjelasan tujuan pembelajaran, oke. Penyajian masalah, nah ini sesuai ya, ada orientasi pada masalah untuk langkah pertama dari PBL. Ada studi kasus, kemudian pertanyaan pemantik, investigasi kelompok. Oke, di sini harusnya orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik. Nah, organisasinya itu pembagian kelompok, kemudian oke. Jadi ada kesalahan ya. Harusnya setelah mengorganisasi peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, di sini investigasi kelompok itu udah masuk nih, pembagian kelompok, tugas kelompok, kemudian presentasi dan diskusi. Ini sebenarnya mengembangkan dan menyajikan hasil kan. Kalau dalam sintak PBL, oke, presentasi, sesi tanya jawab, simpulan dan refleksi. Harusnya sintaksnya itu adalah di tahap akhir menganalisis dan mengevaluasi. Nah, ini sebenarnya udah masuk penutup nih. Di sini masuknya simpulan dan refleksi bagian E, tindak lanjut. Oke. Jadi seperti ini hasil yang dihasilkan, modul ajar yang dihasilkan oleh DeepSeek dengan perintah membuat modul ajar pertemuan pertama dari bab mobilitas pada manusia. Nah, sekarang kita lihat untuk ChatGPT ya, dengan perintah yang sama. Oke, saya mulai. Nah, ini lengkap ya untuk modul ajar, kemudian mata pelajaran, kelas, bab, pertemuan, alokasi waktu, model pembelajaran. Ini lebih lengkap dibandingkan DeepSeek ya, untuk saat ini. Kemudian tujuan pembelajaran, oke. Nah, di sini tujuan pembelajarannya sesuai dengan apa yang saya inginkan, yaitu mengidentifikasi komponen sistem gerak pada manusia. Nah, ini sesuai nih babnya, sistem gerak pada manusia, kemudian hubungan antara struktur dan fungsi sistem gerak, gangguan pada sistem gerak, dan juga pemahaman mengembangkan solusi berdasarkan pemahaman terhadap sistem gerak pada manusia. Ya, walaupun di perintah sebenarnya saya tidak spesifik untuk pertemuan satu itu bahas apa aja. Karena kalau sistem gerak ini luas, ada pembagian otot, kemudian tulang dan juga sistem saraf. Nah, di sini untuk mobilitas ya, di sini dia membahas keseluruhan sistem gerak. Karena memang perintahnya hanya mencantumkan mobilitas pada manusia, tidak spesifik. Tapi kita lihat kegiatan pembelajaran, pendahuluan, oke, ada persepsi, tujuan pembelajaran. Di DeepSeek juga sama ya, persepsi, tujuan pembelajaran, kemudian inti. Nah, di inti sejauh ini sampai di sini model PBL-nya benar. Orientasi pada masalah, sintaks yang pertama. Kemudian organisasi untuk belajar. Nah, cuma orientasi pada masalah di sini tidak diuraikan. Studi kasusnya apa, kemudian pertanyaan pemantiknya apa. Oke, ini keunggulan sih bagi DeepSeek, ada studi kasus, kemudian pertanyaan pemantik. Nah, di ChatGPT itu nggak ada. Di sini hanya peserta didik diminta mengamati kasus dan mencatat pertanyaan yang muncul. Oke, kemudian yang kedua, organisasi untuk belajar, membagi kelompok, diberikan LKPD, investigasi mandiri ya. Investigasi mandiri atau di fase 3 itu adalah penyelidikan individu ya, penyelidikan individu maupun kelompok, di mana guru membimbing penyelidikan individu maupun kelompok pada fase 3. Pengembangan dan penyajian solusi, oke.
Oke, di sini mandiri sebenarnya ini apakah yang dimaksud adalah peserta didik secara berkelompok itu menginvestigasi secara mandiri dalam kelompok tersebut atau individu? Nah, ini agak kurang jelas karena sebenarnya fase 3 itu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kemudian fase 4 pengembangan dan penyajian hasil. Mengembangkan dan menyajikan hasil. Oke, sesuai. Analisis dan evaluasi proses. Nah, di sini untuk fase atau sintaks dalam Pebble cukup lengkap ya. Kemudian penutup, refleksi, penugasan, penilaian. Oke, kita bahas sekilas aja karena sebenarnya di sini kita nggak akan mendetailkan modul ajar yang benar itu seperti apa ya. Cuma membandingkan. Sekarang kita akan coba Gemini ya. Nah, untuk Gemini di sini saya udah akun yang berbayar. Nah, apakah lebih unggul dibanding yang sebelumnya yaitu DeepSeek sama ChatGPT? Kita coba. Saya menggunakan model yang 1,1.5 Pro ya. Karena di sini ada berbagai macam model, tapi di sini saya gunakan yang 1.5 Pro karena ini yang bukan lagi sifatnya eksperimen, udah siap untuk digunakan. Oke, dengan perintah yang sama, saya akan masukkan ke Gemini. Mata pelajaran biologi, ya sesuai ya. Kelas 11 semester ganjil harusnya ini genap. Karena mobilitas pada manusia di modul ajar itu pada semester genap. Oke, ini di ChatGPT dia benar tuh, baca genap. Kalau di sini ganjil. Wah, ini lebih detail ya, informasi umum, identitas, kemudian nama penyusun, institusi, tahun penyusunan, kompetisi awal. Oke, ini cukup bagus ya. Modul ajar yang dihasilkan ada kompetensi awalnya, ini sesuai dengan panduan pembuatan modul ajar, kemudian profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran ini, sarana dan prasarana, oke ada materi sama media, target peserta didik. Oke, bagus banget. Peserta didik reguler atau tipikal ada ya. Peserta didik dengan kesulitan belajar jika ada sertakan kebutuhan khusus. Ini berkaitan dengan diferensiasi pembelajaran. Kemudian komponen inti ya. Oke, sesuai ya. Komponen inti, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Nah, perhatikan gambar tersebut, apa yang terjadi pada bagian tubuh pelari tersebut saat berlari. Jadi ada pertanyaan pemantik di sini. Kemudian ditampilkan juga referensi gambar. Bagaimana jika salah satu organ penyusun sistem gerak mengalami gangguan? Apa yang akan terjadi? Oke, nah kemudian kegiatan pembelajaran. Ini pertanyaan pemantik ya. Kegiatan pembelajaran ada pendahuluan. Kegiatan inti, kita lihat sintaks pebelnya, orientasi masalah. Oke, tahap pertama ya. Ada skenario, macam studi kasus. Kemudian dalam lembar peserta didik, guru memberikan LKPD yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada penyelesaian masalah. Jadi ada 4 pertanyaan di sini. Organ apa saja kemungkinan penyebab, mendiagnosis, sama mengatasi nyeri lutut. Oke. Kemudian mengorganisasi peserta didik, sintaks kedua, sintaks ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Oke, persis ya. Ini seperti yang dicantumkan di referensi, kalimat sintaksnya sesuai, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau artefak, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan penutup, refleksi, ada 3 dicantumkan juga ya. Di sini ada 3 pertanyaan untuk merefleksikan pembelajaran dan asesmen. Oke, asesmennya di sini dia menggunakan diagnostik, formatif, sumatif. Sedangkan kalau di DeepSeek itu sebenarnya masih menggunakan kurikulum 2013, yaitu eh, psikomotor. Kemudian coba kita cek ada tes ya. Nah, ya, ada kognitif, afektif, sama psikomotorik. Sedangkan di di Gemini itu ada diagnostik, formatif, sama sumatif. Kegiatan tindak lanjut sama lampiran. Nah, jadi seperti ini hasil dari 3 AI yang saya bandingkan. Nah, yang pertama membandingkan antara DeepSeek sama ChatGPT yang sama-sama mode gratis ya.
mode gratis. Nah, saya menduga kalau kita menggunakan ChatGPT yang berbayar, ini akan lebih lebih baik ya hasilnya, lebih detail dan juga lebih sesuai. Nah, tapi dari sini kekurangan DeepSeek untuk saat ini dia masih ada kesalahan. Khususnya pada kasus ini ada kesalahan menerjemahkan perintah, khususnya bab pada modul ajar yang ingin saya buat. Nah, kemudian beberapa bagian dari modul ajar ini sebenarnya masih model RPP ya, pada kurikulum 2013, misalnya pada penilaian. Di ChatGPT ini udah, cukup baik dan di Gemini ini yang lebih baik karena sebenarnya saya menggunakan akun yang berbayar di sini. Dari sini saya dapat menyimpulkan bahwa kita sebagai pengajar untuk tidak bisa menggunakan secara mentah-mentah AI, hasil yang bukan hasil ya, tapi apa yang dihasilkan oleh AI ini baik pada ketiga-tiga. Kita sebagai pengajar harus lebih menganalisis lagi, kemudian membedah lagi mana kesalahan, kemudian apa yang kurang tepat, dan AI sekali lagi hanya menjadi sarana pembantu kita, bukan menjadi satu-satunya alat untuk menyusun media atau modul ajar yang akan kita terapkan di kelas. Itu adalah perbandingan untuk 3 AI. Sekian, terima kasih.